Halo semuanya, saya akan mempresentasikan tugas rekayasa genetika mengenai produksi protein rekombinan hepatitis B core antigen oleh Escherichia coli sebagai bahan vaksin hepatitis B terapeutik. Hepatitis B merupakan penyakit yang tersebar luas dan diperkirakan bahwa sekitar 2 miliar orang dari populasi dunia memiliki bukti serologis infeksi virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi akut hingga kronis yang dapat menyebabkan hepatitis, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler. Cara terbaik untuk pencegahan hepatitis B yaitu dapat dilakukan dengan mendapatkan vaksinasi. Protein hepatitis core antigen atau HBCAG mampu mengeliminasi virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini merupakan vaksin rekombinan yang dibuat melalui teknik rekayasa genetika untuk memperoleh fragmen antigenik dari mikroorganisme. Teknik ini memungkinkan dilakukannya berbagai rekayasa epitop untuk meningkatkan fasilitas vaksin yang dihasilkan. Vaksin terapeutik ini bekerja dengan cara menginduksi dan memperkuat respons imun. Hepatitis B core antigen ini merupakan protein struktur virus yang berpotensi sebagai vaksin terapeutik dengan memunculkan respon imun humoral dan seluler sehingga menunjukkan imunogenitas yang kuat dan mampu membersihkan infeksi virus hepatitis B serta memediasi imun pada kerusakan hati. Bakteri Escherichia coli ini adalah bakteri anaerob fakultatif dengan suhu pertumbuhan optimum 37 derajat Celcius dan kisaran pH optimum 65 dan 75. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang digunakan sebagai inang dalam memproduksi protein rekombinan. Keuntungan utama penggunaan E. coli adalah laju pertumbuhan yang cepat dan tingkat ekspresinya yang tinggi. Sistem ekspresi E. coli yang paling umum digunakan yaitu bergantung pada T7 RNA polimerase yang dapat diinduksi karena sistem ini menghasilkan protein rekombinan yang tinggi. E. coli strain BL21 merupakan salah satu strain yang banyak digunakan sebagai sel inang untuk ekspresi protein. Kromosom D3 pada fase profase ini mengekspresikan T7 RNA polimerase di bawah kendali promotor LECQ-F5. T7 RNA polimerase yang dihasilkan setelah induksi secara khusus mentransformasikan urutan pengkodean protein yang telah dimasukkan ke dalam plasmid. Sistem lock operan ini merupakan sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab dalam metabolisme laktosa. Operan laktosa ini terdiri dari 3 gen struktural, yaitu LAKZ, LACY, dan LACA yang berfungsi menyediakan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. IPTG atau isoprofil beta D1 thiogalactoprinaside merupakan senyawa yang memiliki struktur mirip laktosa dan berfungsi sebagai induser dalam ekspresi gen di bawah kendali promotor. Mekanisme ekspresi gen asing dalam E. coli ini dapat dilakukan melalui induksi IPTG. Apabila tidak terdapat IPTG, maka presesor akan berkaitan dengan operator dan mencegah RNA polimerase untuk dapat mentranskripsi gen asing sehingga tidak dapat ditranslasi menjadi suatu protein rekombinan. Pada proses induksi IPTG, terjadinya ikatan antara IPTG dan protein represor. Ikatan tersebut mengakibatkan represor berinaktivasi dan tidak dapat berikatan dengan operator. Sehingga RNA polimerase sel inang dapat memulai proses transkripsi gen struktural yang selanjutnya akan ditranslasi menjadi protein yang diinginkan. Metode produksi protein rekombinan itu yang pertama dilakukan pre-culture E. coli BL21 dalam glycerol stok yang dinokulasikan sebanyak 1 jerom ose pada 200 ml variasi media cair, yaitu LB, TB, dan DNB, yang telah ditambahkan 160 ml kanimisin dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan kultivasi E. coli untuk optimasi media, lalu analisis parameter optical density atau kemudian kadar glukosa dan formaligram. Selanjutnya dilakukan kultivasi E. coli untuk ekspresi HBCAG. Lalu dilakukan lisi sel yang bertujuan untuk memecah membran sel dan mengeluarkan protein intraseluler. Selanjutnya vaksinasi dengan amonium sulfat untuk pemurnian protein dengan optimasi pada beberapa variasi konsentrasi. Lalu karakterisasi produk target dengan metode BCA untuk mengukur konsentrasi protein total
Selanjutnya SDS batch yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan protein target HBsAg dalam sampel yang diawali dengan preparasi gel, preparasi sampel, elektroforesis SDS batch, pewarnaan, metal staining, dan pencucian. Yang terakhir dilakukan analisis data untuk menampilkan analisis pertumbuhan E. coli dalam permurnian protein dengan amino sulfat dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.